Sabun adalah agen pembersih yang biasanya digunakan untuk membersihkan lemak dan kotoran yang menempel pada benda-benda di sekitar kita. Sabun merupakan sebuah surfaktan, sebuah istilah yang sering disebut pada zat yang mampu mengikat air dan lemak di waktu yang bersamaan. Penggunaan sabun sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dibuktikan pada tulisan di dalam Alkitab, terutama pada kitab Yeremia dan Maleakhi, yang menggambarkan sabun sebagai sebuah campuran minyak tumbuhan dan logam alkali. Salah satu bahan dasar dari pembuatan sabun adalah trigliserida, yang merupakan senyawa penyusun minyak. Minyak yang digunakan dapat diperoleh dari tumbuhan maupun hewan. Minyak nabati dapat ditemukan pada buah kelapa, zaitun, biji bunga matahari, dan beberapa lainnya. Sedangkan untuk minyak hewani, sumber yang umumnya digunakan adalah lemak daging sapi. Trigliserida merupakan senyawa yang berasal dari gabungan gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak yang menyusun trigliserida dapat mengandung konstituen yang sama ataupun berbeda. Sebagai contoh, salah satu trigliserida yang menyusun minyak kelapa sawit mengandung konstituen berupa asam oleat, asam palmitat, dan asam linoleat. Gliserol dan ekor asam lemak dihubungkan dengan gugus aktif yang dinamakan gugus ester. Gugus ini nantinya akan menjadi pusat reaksi dari pembentukan sabun. Ketika trigliserida direaksikan dengan larutan basa natrium hidroksida, akan terjadi reaksi saponifikasi yang merupakan reaksi pembentukan sabun atau garam asam lemak. Selain itu, akan terbentuk juga senyawa sampingan, yaitu gliserol. Pada beberapa industri pembuatan sabun, gliserol yang terbentuk akan dihilangkan karena dapat menurunkan kualitas dan kinerja sabun. Sabun baru akan bekerja ketika telah mengalami hidrolisis. Pada salah satu sisi anion asam lemak, terkandung unsur oksigen yang mengalami pemisahan muatan, yang kemudian menjadikan area di sekitarnya bersifat polar. Sedangkan bagian ekor dari anion asam lemak tersusun dari rantai alkil yang panjang, menjadikan area di sekitarnya bersifat kurang polar. Area polar pada anion asam lemak bersifat hidrofilik atau suka terhadap air, sedangkan sisi kurang polar dari asam lemak bersifat hidrofobik atau suka terhadap lemak. Kedua sifat yang dimiliki oleh anion ini menjadikannya penghubung antara lemak dan air. Ketika sabun terlarut di dalam air, senyawa yang terbentuk akan segera mengikat lemak. Uniknya, anion yang mengikat lemak akan tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk struktur 3 dimensi, menyerupai bola. Struktur 3 dimensi ini dikenal dengan istilah misel. Pada bagian dalam misel, terdapat lemak atau kotoran yang diikat secara langsung oleh rantai alkil. Sedangkan bagian polar dari anion terkonsentrasi pada bagian luar misel, yang secara langsung berinteraksi dengan air. Sisi polar pada bagian luar misel mencegah bergabungnya satu misel dengan misel lainnya. Hal ini dikarenakan adanya tolakan awan elektron, sehingga pada akhirnya misel akan menjadi sebuah molekul yang stabil. Misel di lain sisi merupakan sebuah molekul yang dapat dikatakan tidak larut di dalam air dan membentuk sebuah sistem koloid yang molekulnya terdispersi cukup baik. Proses pembuatan sabun tampaknya memang sederhana, namun di balik itu ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengaruh jenis asam lemak. Panjang asam lemak serta jumlah ikatan tak jenuh berpengaruh besar terhadap kualitas dari sabun. Asam lemak dengan rantai pendek dapat meningkatkan kelarutan sabun di dalam air. Lalu, asam lemak dengan rantai lebih panjang dapat meningkatkan sifat pembersih pada sabun, serta membuat sabun lebih tahan lama dan bebas dari bau tengik. Selanjutnya, ikatan tak jenuh pada asam lemak berperan untuk meningkatkan kelarutan serta kemampuan melembabkan kulit. Selain dari asam lemak, jenis basa yang digunakan juga berpengaruh pada produksi sabun. Jenis basa yang digunakan umumnya adalah natrium, kalium, dan tak jarang adalah litium. Sebenarnya, logam di luar golongan alkali juga dapat digunakan untuk membuat sabun. Namun, peruntukan sabun jenis ini bukan untuk membersihkan kotoran. Sabun dengan bahan dasar unsur natrium akan memberikan tekstur yang keras. Sedangkan jika natrium diganti dengan kalium, akan terbentuk sabun dengan tekstur yang lunak atau bahkan cair. Sabun dengan bahan dasar unsur litium memiliki tekstur yang keras dan diperuntukkan untuk pelumas dan bahan pembuatan gemuk. Pada proses pembuatan sabun, terdapat 2 metode yang dapat dilalui, yaitu metode dingin dan metode panas. Kedua metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Metode dingin atau cold process adalah metode pembuatan sabun secara tradisional tanpa melibatkan panas eksternal. Kelebihan pada metode dingin adalah waktu pengerasan yang lebih singkat, alat dan bahan yang lebih praktis, dan sabun dapat dengan mudah dimodifikasi. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada metode ini, seperti proses keseluruhan yang lama, senyawa aditif beresiko rusak akibat kondisi reaksi yang memiliki pH sangat tinggi, dan metode ini dapat menghasilkan abu soda yang merusak penampilan sabun. Lalu, metode panas, sesuai dengan namanya, adalah proses pembuatan sabun yang melibatkan panas eksternal. Metode ini memiliki keunggulan berupa proses keseluruhan yang cepat dan tidak merusak bahan aditif sesuai yang ditambahkan. Di lain sisi, kelemahan dari metode ini adalah sabun sulit untuk didesain dan sulit untuk menambahkan aditif alami seperti susu dan jus sayur atau buah karena dapat rusak akibat panas serta pH yang cukup tinggi. Pada eksperimen kali ini, gue akan menggunakan metode dingin untuk membuat sabun batang. Sedangkan untuk sabun cair, rencananya gue akan membuatnya dengan metode panas. Berikut adalah bahan-bahan yang gue gunain pada percobaan kali ini. Pertama, ada natrium hidroksida yang gue peroleh dari soda api. Kemudian ada minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit dan kelapa biasa. Kemudian bahan aditif yang gue gunain di sini adalah bubuk coklat.
Percobaan ini, gue mulai dengan membuat larutan basa kuat natrium hidroksida. Ke dalam gelas beker, ditambahkan 40 gram padatan natrium hidroksida. Kemudian, ke dalamnya dimasukkan magnetic bar dan ditambahkan air hingga volumenya sekitar 100 ml. Magnetic stirrer kemudian dinyalakan dan ditunggu hingga semua padatan larut. Ketika padatan natrium hidroksida kontak dengan air, akan terjadi reaksi eksotermik atau reaksi pelepasan panas. Hal ini dapat kalian lihat dari uap yang keluar dari gelas beker. Seperti yang telah gue sebutkan sebelumnya, natrium hidroksida merupakan salah satu basa kuat. Penanganan larutan jenis ini harus dilakukan secara hati-hati. Jika larutan ini terkena tangan kalian, dampaknya memang tidak terlalu parah. Namun, akan menjadi parah ketika terkena mata kalian. Efeknya akan membuat mata kalian tidak bisa melihat lagi atau buta. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengaman khusus ketika membuat larutan ini, seperti sarung tangan dan kacamata lab yang sesuai. Ketika semua padatan telah larut, larutan natrium hidroksida disingkirkan untuk sementara. Proses yang berikutnya adalah proses inti, yaitu proses pembuatan sabun. Ke dalam gelas beker dituang 200 ml minyak kelapa sawit. Ke dalam gelas beker ditambahkan magnetic bar dan larutan mulai diaduk. Pengadukan bertujuan agar reaksi dapat berjalan secara menyeluruh. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu sumber trigliserida yang cukup baik di samping minyak-minyak nabati lainnya. Minyak yang gue gunain di sini adalah minyak baru, walaupun sebenarnya kalian bisa menggunakan minyak bekas. Hanya saja prosesnya lebih lama karena harus dimurnikan terlebih dahulu. Ke dalam minyak, kemudian ditambahkan larutan natrium hidroksida secara perlahan-lahan. Tepat setelah larutan ditambahkan, terbentuk reaksi pembentukan sabun atau reaksi saponifikasi. Pada proses ini, akan terjadi reaksi hidrasi pada trigliserida, menghasilkan garam asam lemak dan gliserol. Pada reaksi saponifikasi, terjadi mekanisme reaksi yang cukup rumit. Pada mulanya, ion hidroksi yang dilepaskan dari natrium hidroksida akan menyerang gugus karbonil yang memiliki muatan parsial positif. Penyerangan jenis ini masuk ke dalam kelompok substitusi nukleofilik. Lalu, elektron yang berada pada ikatan rangkap akan terdorong ke arah oksigen, menghasilkan oksigen dengan muatan formal -1. Ketidakstabilan oksigen bermuatan akan mendorong elektron pada oksigen untuk membentuk kembali ikatan rangkap 2. Pembentukan kembali ikatan rangkap akan memutus ikatan yang terdapat pada C karbonil dan oksigen pada gliserol. Kemudian, oksigen dengan muatan negatif akan mengambil hidrogen asam yang terdapat pada molekul asam lemak. Oksigen pada asam lemak yang bermuatan negatif pada akhirnya akan berinteraksi dengan ion natrium pada sistem dan membentuk garam asam lemak atau sabun. Reaksi ini kemudian berlangsung secara berulang hingga semua asam lemak lepas dari trigliserida. Pada pembuatan sabun, sebaiknya tidak menggunakan natrium hidroksida secara berlebih atau bahkan sama dengan jumlah minyak. Hal ini dikarenakan jika natrium hidroksida masih tersisa pada sabun, akan timbul efek iritasi pada kulit kalian. Sebaliknya, disarankan untuk melebihkan jumlah minyak dengan kuantitas 5 hingga 8% dibandingkan dengan basa yang digunakan. Minyak sisa yang tertinggal pada sabun akan memberikan efek melembabkan pada kulit. Larutan yang terbentuk kemudian diaduk hingga terbentuk cairan yang kental sebagai tanda bahwa reaksi saponifikasi sudah terjadi secara menyeluruh. Ketika proses gue percepat, kalian dapat melihat reaksi saponifikasi yang sedang berjalan, ditandai dengan perubahan warna pada larutan. Adonan sabun yang telah terbentuk dituang ke dalam cetakan dan didiamkan sembari gue membuat adonan sabun lainnya. Pada percobaan yang lain, gue mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa biasa. Terlihat minyak kelapa di sini berwarna lebih putih ketimbang minyak kelapa sawit. Reaksi saponifikasi yang terjadi sebenarnya hampir sama dengan reaksi pada minyak kelapa sawit, hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Di mana pada penggunaan minyak kelapa sebagai sumber trigliserida, garam asam lemak yang terbentuk adalah natrium laurat. Ketika larutan natrium hidroksida telah ditambahkan, terbentuk 2 lapisan pada campuran. Tampaknya kedua lapisan ini adalah minyak dan larutan natrium hidroksida yang tidak tercampur secara sempurna. Oleh karena itu, gue mengaduk kedua campuran secara manual. Setelah campuran teraduk, ke dalamnya gue tambahkan bubuk coklat. Sebenarnya bahan aditif lain bisa saja ditambahkan. Sayangnya, yang gue punya di kulkas rumah hanya bubuk coklat. Pemilihan bahan aditif pemberi warna, aroma, dan efek lainnya harus diperhitungkan secara baik-baik. Mengingat pembuatan sabun dengan metode dingin melibatkan proses yang cukup ekstrim, di mana pH sistem reaksi bernilai cukup tinggi dan dapat merusak bahan aditif. Kemudian adonan sabun coklat yang telah terbentuk dicetak dalam wadah. Karena jenis metode yang gue lalui adalah metode dingin, maka total waktu yang dibutuhkan adalah 6 minggu. Di mana 2 minggu pertama adalah waktu yang dibutuhkan oleh sabun agar reaksi saponifikasi dapat berjalan secara menyeluruh. Sedangkan 4 minggu sisanya diperuntukkan agar sisa air pada sabun menguap dan menghasilkan tekstur sabun yang keras sempurna. Karena gue nggak sabaran, adonan sabun yang baru 1 hari didiamkan, gue keluarin dari cetakan. Terlihat, adonan sabun yang terbentuk sudah mengeras dengan cukup baik. Hanya saja, sabun ini belum dapat digunakan, oleh karena reaksi saponifikasi belum berjalan secara menyeluruh. Dan jika kalian memaksa untuk menggunakannya, maka akan timbul efek iritasi, di mana kulit bagian luar kalian akan terkelupas. Sabun yang telah gue buat gak akan gue pakai saat ini, melainkan akan gue pakai di video selanjutnya saat gue membuat sabun cair. Hal yang sama gue lakukan terhadap sabun coklat. Pada sabun coklat, terdapat perbedaan dibandingkan dengan adonan sebelumnya.